Cina bisa mengamuk. Pelatih Jepang tiba-tiba bantu Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Balik ke Eropa. Jordi Amat lanjutkan main di Eropa usai tampil solid di JDT Liga Malaysia. Cina bisa mengamuk. Pelatih Jepang tiba-tiba bantu Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Pelatih Jepang Haji Memoriyasu bakal melakukan perombakan besar-besaran di 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang bakal menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Samurai Biru bakal bertandang lebih dahulu ke markas Australia. 5 hari kemudian, anak asuh Haji Memoriyasu bakal menantang timnas Indonesia di Suita Football City Stadium. Jepang di sini sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka sudah mengoleksi 20 poin dari 8 pertandingan dan duduk di posisi teratas. Catatan tersebut sudah tidak bisa dikejar oleh tim lain di bawahnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Jepang punya ruang besar untuk bermanuver. Mereka bakal menggunakan kesempatan di 2 laga pamungkas sebagai bagian dari persiapan di putaran final. Pelatih Jepang, Haji Memoriyasu dikabarkan bakal memanggil sejumlah pemain baru. Pelatih 56 tahun tersebut bakal mencoret 10 pemain senior dalam daftar untuk skuad lawan timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan dari Sponichi Annex. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja tim sebelum putaran final Piala Dunia 2026. Menurut beberapa sumber, diperkirakan sekitar 10 pemain akan digantikan dari aktivitas pada bulan Maret ketika tim lolos ke Piala Dunia ke-8 berturut-turut, tulis Sponichi Annex. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja tim dalam persiapan untuk turnamen utama, di mana mereka ingin menang. Lanjutnya, Haji Memoriyasu dikabarkan bakal mencoret beberapa pemain senior. Salah satunya adalah Kaoru Mitoma yang sedang mengalami cedera. Selain itu, ada nama Junya Ito yang juga mengalami cedera. Gelandang bertahan utama Jepang, Hidemasa Morita juga bakal dicoret dari skuad akhir lawan timnas Indonesia. Sebagai gantinya, mereka bakal memanggil sejumlah pemain dari ajang Olimpiade 2024. Pada ajang tersebut, Samurai Biru muda sukses menembus babak perempat final. Rencananya, pemanggilan pemain kunci yang cedera seperti gelandang Mitoma, gelandang Morita, dan gelandang Ito akan ditiadakan, tulis Sponichi Annex, dan diberikan kesempatan kepada pemain muda generasi Olimpiade Paris yang berprestasi. Lanjutnya, balik ke Eropa. Jordi Amat lanjutkan main di Eropa usai tampil solid di JDT Liga Malaysia. Kontrak Jordi Amat segera berakhir di Johor Darul Takzim. Ada rumor bahwa ia akan pulang ke Spanyol. Melansir dari Transfermarkt, kontrak Jordi Amat berakhir pada 31 Mei 2025. Jordi Amat sempat dirumorkan bermain di Liga 1. Klub Liga 1 yang dirumorkan dengan Jordi Amat ialah Persib. Namun Jordi Amat beberapa waktu lalu membantah soal rumor bermain di Liga Indonesia. Itu semua rumor. Kalau saya akan ke Liga 1 Indonesia, jujur saja saya belum tahu soal status saya di JDT, karena belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak untuk tetap di skuad Harimau Selatan, kata Jordi Amat dilansir dari Arena Metro pada April lalu. Hal ini dikarenakan kami sebagai pemain dan juga manajemen sangat sibuk pada minggu ini mempersiapkan diri untuk final Piala Malaysia, dan saya menghormati manajemen dan minggu depan akan mengetahui informasi mengenai status kontrak, dan kita tunggu saja, ujarnya. Sementara itu, seorang rekan bermain golf Jordi Amat yakni Zafran Abdullah mengisyaratkan Jordi Amat akan melanjutkan karir di Spanyol. Ia mengunggah foto dirinya dengan bek timnas Indonesia sebagai ucapan perpisahan. Salam hangat dan selamat tinggal kepada @jordiamat5. Senang sekali bisa bersama Anda sebagai teman dan murid setia, tulis Zafran Abdullah dalam Instagramnya 4 minggu yang lalu. Semoga yang terbaik untuk Anda saat kembali ke Spanyol untuk babak berikutnya dalam karir Anda. Jordi Amat dalam waktu dekat akan bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Bek 33 tahun itu masuk dalam daftar 32 pemain untuk menghadapi Cina dan Jepang.
Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Kembali jadi sorotan, Egy Maulana Fikri jadi pemain lokal paling gacor di Liga 1 sampai kembali ke Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain lokal paling bersinar musim ini. Pemain andalan Dewa United itu selangkah lagi resmi menjadi top skor lokal Liga 1 musim ini. Di tengah persaingan daftar pencetak gol terbanyak bersama sejumlah pemain asing seperti Alex Martins, Gustavo Almeida, hingga Tirone Del Pino, Egy sukses menjadi satu-satunya pemain lokal yang mencetak lebih dari 10 gol musim ini. Mengutip dari Liga Indonesia Baru, pemain sayap berusia 24 tahun ini telah mengoleksi 12 gol dan 7 assist selama 34 pekan kompetisi liga berlangsung. Jumlah tersebut memang luar biasa, apalagi Egy bukanlah striker murni, melainkan seorang winger. Kolaborasinya dengan Alex Martins, Alexis Mesidoro, Hugo Gomez dan juga Ricky Kambuaya sejauh ini sukses membawa Dewa United menempati peringkat 2 klasemen sementara Liga 1. Beruntungnya lagi saat laga menghadapi Persis Solo Sabtu lalu, 17 Mei, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert turut menonton langsung. Meski tidak mencetak gol, Egy telah memberikan kemampuan terbaiknya. Sebagai pelatih Timnas Indonesia, dia pasti akan menonton pemain-pemain yang nantinya akan dipilih. Kami tidak tahu siapa saja yang bakal dipanggil, tapi setiap pemain harus memberikan yang terbaik, ujar Egy seperti dikutip dari Liga Indonesia Baru. Sementara itu, pelatih Dewa United, Jan Olderikring, sampai menyatakan kemampuan Egy mengingatkannya pada gaya permainan Lionel Messi. Saya rasa dia bisa cetak gol langsung dengan kualitas yang dia miliki, puji Jan Olde. Egy kini telah sembuh dari cedera. Ia siap diturunkan saat Timnas Indonesia menghadapi Tiongkok dan juga Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Sebagaimana diketahui, saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam ajang yang sama, ia dicoret dari Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Namun, sebelum bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, Egy masih harus fokus pada pertandingan terakhir Dewa United di Liga 1 musim ini, yaitu menjamu PSBS Biak pada 23 Mei mendatang.